Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ada di depan Presidential Residence ya, di kota Bratislava, Slovakia. Gua mau bikin review singkat aja ya soal masalah match pertama dari Premier League ya, untuk semua pertandingannya. Tapi mungkin nggak semua gua bikin reviewnya ya. Dimulai dari ya Brentford melawan Arsenal. Ini di luar dugaan ya, karena Brentford yang 74 tahun harus menunggu ya untuk bisa main di kasta tertinggi sepak bola Liga Inggris. Ya gua sih tadinya memang berpikir Brentford akan mampu mencetak gol ya, katakanlah ke gawang Arsenal ya. Tapi untuk akhirnya bisa menang, ini menurut gua juga di luar dugaan. Arsenal menurut gua ya tampil kurang solid lah, katakanlah demikian ya. Tapi jangan tidak bisa dipandang bahwasannya Arsenal akan gagal musim ini. Karena kenapa? Karena menurut gue Arsenal pun tampil dengan tidak tim terkuat ya, dengan tidak menggunakan tim terkuatnya ya. Aubameyang tidak bermain, Lacazette tidak bermain, ya menurut gue Ben White terutama juga agak sedikit dipaksakan sih menurut gue ya, karena mungkin dia sendiri juga belum bisa beradaptasi dengan sempurna, katakanlah dengan permainan tim, tapi sudah dimainkan ya. Jadi kalau gue ringan amatiran, gue melihat banyak lubang di sisi Ben White ini ya. Tapi bukan berarti dia pemain jelek ya, karena menurut gue dengan adaptasi yang baik, bukan tidak mungkin Ben White akan jadi sesuatu ya, bisa jadi. Pun juga ya Saka juga menurut gue ya, banyak pemain yang menurut gue belum bisa tampil secara maksimal ya. Dan ini pertandingan pertama menurut gue sih. Begitupun juga dengan Brentford ya, walaupun bermain bagus, bermain baik, pressing tinggi, bermain dengan akurasi tinggi, tapi belum tentu juga mereka akan konsisten ya. Jadi menurut gue masih banyak kemungkinan. Kita tidak bisa melihat hanya dari pertandingan ini ya. Gue bahkan mungkin memprediksi ke Brentford kalau bisa stay mungkin sudah bagus ya. Leeds, Manchester United gua nggak bahas. Watford, Aston Villa ini juga di luar dugaan gua ya. Aston Villa ini menurut gua salah satu tim dengan rekrutmen terbaik lah, katakanlah ya, musim ini. Danny Ings, walaupun mereka melepas Jack Grealish dan juga Tommy Heaton, tapi menurut gua apa yang ditampilkan musim lalu itu sepertinya sudah menunjukkan kesolidan ya. Tapi menurut gua ya mereka memiliki bad start ya. Jadi giveaway Watford 2 gol duluan menurut gua tuh sangat susah ya. Dan jangan lupa ya, faktor Watford bermain di depan publiknya sendiri itu juga pengaruh ya. Jadi menurut gua ini juga kejutan lah, katakanlah ya, Watford mampu mengatasi Aston Villa dengan skor 3-2. Di luar dugaan gua at least ya. Leicester Wolves ya, Leicester menang 1-0 ya. Menurut gua Leicester ini pelan-pelan ya, menurut gua ya, selalu konsisten di papan atas. Di pertandingan ini pun walaupun hanya menang 1 gol, tapi menurut gue sudah cukup ya. Ini pertandingan pertama, selalu susah lah, katakanlah ya. Everton Southampton 3-1. Nah ini juga di luar dugaan gue ya, karena gue tadi berpikir apakah seorang Rafa Benitez ini sudah bisa membentuk tim, melihat uji coba terakhir melawan Manchester United cukup kacau. Southampton tim yang menurut gue cukup solid, walaupun mereka tadi Aston Villa mendapatkan Danny Ings ya. Kalau Southampton justru dia kehilangan seorang Danny Ings. Tapi menurut gua ya mereka ini kan bersama Hasan Hutel sudah lama gitu ya menurut gue. Dan again, hubungan Hasan Hutel dengan manajemen ini cukup baik gitu loh. Jadi menurut gua tim ini harusnya lebih solid ya. Cuman ternyata Everton mampu menang 3-1. Tapi apakah ini menunjukkan bahwasanya Southampton akan jadi tim yoyo ke bawah lagi? Menurut gua belum tentu ya. Again, Hasan Hutel ini pelatih cerdas, pelatih cerdik, punya hubungan bagus dengan manajemen. Kita tahu musim lalu dibantai Manchester United, sebelumnya sempat dibantai juga oleh Leicester, tapi manajemen tetap percaya. Dan menurut gua ini menunjukkan kesolidan ya, di tim ini cukup bagus. Jadi ya, tapi again, hasil 3-1 ini juga di luar dugaan gua ya. Chelsea Crystal Palace ya, Patrick Vieira sih menurut gue akan kesulitan ya di Crystal Palace. Bukan tim yang mudah, katakanlah ya. Kalau menurut gue sih tim Crystal Palace ini harusnya dilatih oleh pelatih yang punya pengalaman lah, katakanlah di Liga Inggris ya. Frank de Boer gagal, Patrick Vieira bukan tidak mungkin juga akan gagal ya.
Burnley Brighton. Nah, Burnley Brighton ini 1-2 menurut gue ini seru karena apa? Dua tim ini bukan tidak mungkin akan nanti berkompetisi untuk stay di Premier League. Sekarang Brighton sudah katakanlah dengan menang ini maka dia unggul start lah katakanlah ya. Dan menurut gue ini menjadi lampu kuning buat Burnley ya. Artinya kalau dua tim ini meraih hasil yang cenderung sama di pertandingan-pertandingan mendatang, Brighton sudah unggul start ya kurang lebih ya. Norwich Liverpool 0-3, gak ada surprise di situ. Newcastle West Ham 2-4. Nah, ini juga ya. West Ham luar biasa, David Moyes ya. Artinya ini akan jadi ancaman lagi, bisa jadi West Ham musim lalu bagaimana David Moyes nih sukses katakanlah yang memoles West Ham membawa ke papan atas, sempat masuk ke zona Liga Champion juga. Musim ini walaupun tanpa Jesse Lingard, menurut gua sih ya David Moyes ya memang dia kalau melatih tim yang seperti ini menurut gua sih cocok ya. Pertandingan terakhir Tottenham Manchester City 1-0, ini juga di luar dugaan atau tidak? Menurut gua enggak ya. Karena apa? Manchester City ini pemain kuncinya masih belum tune in ya. Jadi again masih belum solid. Sementara Tottenham di tangan pelatih baru Nuno Espirito Santo menurut gua sih juga sebenarnya belum solid banget ya, tapi lebih determinasinya lebih tinggi ya. Dan ini Manchester City sebenarnya sudah terlihat ketika melawan Leicester tidak bagus-bagus banget sih sebenarnya, yaitu tadi mereka belum solid ya, pun juga seorang Jack Grealish. Jadi menurut gua bukan tidak mungkin 5 pertandingan ke depan Manchester City akan seperti ini ya, sampai nanti bintang-bintangnya itu pemain-pemain jagoannya sudah bisa tune in lagi, sudah bisa menyatu lagi dengan tim, baru mungkin mereka akan ya pelan-pelan catching up ya, sama seperti awal musim lalu. Kurang lebih demikian review matchday pertama ya. In general kesimpulannya ada yang sudah bisa terlihat, ada yang belum bisa terlihat ya. Kalau menurut gua in general kita harus tunggu kurang lebih 10 pertandingan awal dulu. Tetap ikutin Football United, ringan amatiran ala gua dari Bratislava, Slovakia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.